Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Saya akan mewawancarai Anda dengan tema manfaat membaca dongeng pada anak. Sebelumnya tolong perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan diri saya. Nama saya Nurwahyu Hidayati dari Kabupaten Probolinggo, asal dari UPB. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda sering membacakan dongeng kepada anak Anda? Lalu berdasarkan pengalaman Anda, apa perbedaan sebelum dan sesudah Anda melakukan aktivitas membacakan dongeng pada anak sebelum tidur? Ya, saya sering membacakan dongeng kepada anak saya sebelum tidur. Sebelumnya anak saya itu kecanduan gadget. Jadi saya mencari solusi agar anak saya ini agar terlepas dari gadget tersebut. Jadi saya memilih aktivitas untuk meningkatkan membaca dongeng sebelum tidur. Jadi setelah saya melakukan aktivitas tersebut, anak saya lebih antusias dalam mendengarkan cerita saya dibandingkan bermain gadget. Untuk pertanyaan kedua, dengan membacakan dongeng pada anak, apakah dapat meningkatkan perkembangan sosial dan emosional? Bagaimana pendapat Anda berdasarkan pengalaman Anda sebagai orang tua? Ya, pengalaman saya sebagai orang tua yaitu dengan membacakan dongeng sebelum tidur dapat mengembangkan gagasan anak tentang mainan, burung, binatang, dan lain sebagainya. Selain itu, anak saya juga dapat belajar dari dongeng bahwa keputusan mereka dapat membentuk situasi. Jadi penting selalu berpikir sebelum bertindak. Kemudian keterampilan berpikir kritisnya menjadi terasa. Untuk pertanyaan ketiga, apa dengan membacakan dongeng pada anak sebelum tidur menjadi kebiasaan baik? Terus mengapa? Menurut saya kebiasaan membacakan dongeng sebelum tidur itu adalah kebiasaan yang baik. Selain terhadap anak juga kepada orang tuanya. Ini yaitu anak dapat meningkatkan literasi membacanya. Anak tidak perlu menunggu untuk dewasa ketika harus membaca sebuah cerita. Jadi selanjutnya kemudian membaca juga dapat membuka pintu untuk menulis. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana Anda mencari sumber cerita yang berbeda setiap harinya? Karena pasti anak-anak akan bosan dengan judul cerita yang sama. Sebelum saya membacakan dongeng kepada anak, saya mencari literasi dari internet dan dari buku-buku yang saya beli di toko buku. Sehingga cerita-cerita yang saya berikan kepada anak saya akan berbeda setiap harinya. Sehingga anak saya tidak merasa bosan ketika saya membacakan dongeng kepada mereka ketika menjelang tidur. Untuk pertanyaan kelima, manfaat terbesar menurut Anda dengan membacakan dongeng kepada anak sebelum tidur apa? Menurut saya itu meningkatkan bonding terhadap anak dan orang tua. Jadi ikatan antara anak dan orang tua menjadi meningkat. Misalnya akan menjadi lebih harmonis dan bernilai. Anak juga dapat memberitahu tentang kisah favorit mereka kepada orang tua mereka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyu Hidayati dari UPB JJ Jember, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Yang terhormat Kepala UPB JJ Jember, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah berbicara, serta sivitas akademika Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua mendapat kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada hari ini saya akan berpidato dengan judul
kemauan membaca jadi masalah literasi. Peran perpustakaan nasional penting dalam perjalanan literasi bangsa. Peringatan Hari Buku Nasional menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas membaca. Pada saat ini, kondisi literasi masyarakat Indonesia telah menunjukkan perbaikan. Perpustakaan Nasional mencatat adanya peningkatan jumlah judul buku yang terbit tiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2021, rata-rata terjadi penambahan 20% judul buku per tahun. Judul buku yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional dapat diajukan dalam bentuk e-book, DVD, dan audiobook. Buku yang sejatinya hanya bisa dinikmati dalam media kertas, kini dapat dinikmati di berbagai media elektronik pembaca, sehingga memudahkan untuk dipertukarkan tanpa mengenal jarak dan waktu. Di tengah peningkatan jumlah karya dan keragaman produk pengetahuan, kemauan untuk membaca tak terlalu baik. Sebagai gambaran, data statistik Perpustakaan Nasional mencatat adanya stagnasi jumlah pengakses buku melalui laman Perpustakaan Nasional, dengan mengakses cenderung homogen yakni pelajar dan mahasiswa. Membaca belum menjadi kebiasaan yang tumbuh dalam keseharian masyarakat Indonesia, meski indeks kegemaran membaca IKM menunjukkan peningkatan. Hal ini berdasarkan data dari IKM dengan mengukur frekuensi dan durasi membaca serta jumlah judul buku yang diterapkan. Malas untuk membaca menjadi faktor utamanya. Malas membaca akhirnya menganulir kerja-kerja dalam upaya meningkatkan literasi. Misalnya, terlihat dari skor indeks aktivitas literasi membaca tahun 2019 di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Menurut data yang ada di Pulau Jawa, menerima manfaat infrastruktur dan akses pendidikan yang lebih baik daripada pulau lain. Laporan Indeks Aktivitas Literasi Membaca tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, Jawa Timur berada di peringkat ke-26, Jawa Tengah ada di posisi 25, dan Jawa Barat di posisi ke-10. Ketiganya masuk kategori literasi rendah. Temuan ini menjadi anomali di tengah keunggulan geografis dan infrastruktur ketiga provinsi ini dalam mengakses pengetahuan. Ketiganya mencapai nilai yang rendah dalam dimensi akses dan budaya. Dimensi akses mencakup indikator kondisi perpustakaan dan ketersediaan bahan bacaan cetak. Dimensi budaya mengukur kebiasaan membaca, mengunjungi perpustakaan, dan memanfaatkan taman bacaan. Dari sisi ketersediaan, di Pulau Jawa sudah mencukupi dan dalam kondisi baik. Dimensi budaya menjadi beban berat bagi ketiga provinsi untuk mencapai skor literasi yang lebih baik. Kebiasaan membaca menjadi faktor yang nyatanya lebih sulit dikontrol. Dari data di atas memberikan pesan untuk jangan lengah dalam belenggu budaya kurang membaca. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa kembali? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.